Tahu nggak di luar sana itu berapa orang yang benci dengan Kocun? Benar. Toko-toko itu sebel loh dengan Kocun. Aku mah seneng, aku seller, aku konsumen, aku beli. Toko-toko itu benci loh dengan Kocun. Jujur Kocun itu ngancurin harga. Ini gue bukain kartu ya. Sebenarnya dulu karena dapat 1 miliar itu gampang ya, gampang. Duduk bentar tuh dapat banyak checkout. Mungkin kita kan mainnya di subsidi juga nih di TikTok kan. Mungkin dia di saat itu subsidinya masih besar kan. Oke, sekarang penghasilan kita dipotong buat dimasukin ke dalam. Oh, untuk nutupin ke sana. Iya, jadi tapi lu cemas nggak? Karena kan banyak artis, seleb sekarang pindah ke jualan juga. Ini kan jadi concern orang juga. Aduh, kita yang jualan yang lama-lama ini jadi ada saingan nih. Yang pindah mana terkenal lagi. Kalau nama jualan gini ya jujur ya. Tanya Dokter Richard. Hari ini aku datangkan Kocun nih. Yes. Wow, panutan di TikTok Shop. Thank you. Tapi hari ini aku bukan pengen bahas the mighty of Kocun. Oke. Bukan Kocun yang katanya hebat, yang jualan pertama kali ya 200.000 USD ya. Yes, pertama yang kali. Pertama kali tembus 3M dalam sehari, luar biasa banget. Tapi hari ini aku nggak bahas kehebatan Kocun. Oke. Aku pengen bahas seberapa sulit jadi Kocun. Wah, benar-benar ya. Kan orang yang ngeliatnya kan, wah inspiratif banget. Enak banget nih jadi Kocun nih. Bener. Jualan sehari 3 miliar. Benar. Sehari 1 miliar ya katanya ya. Benar. Satu hari jualan biasa aja itu. Ya, daily itu B aja itu 1M itu. 1 miliar, 1 miliar. Omsetnya 30 miliar. Benar. Top 1 di TikTok. Itu kan yang dilihat orang. Benar. Benarkah seenak itu Kocun? Waduh, kalau bilang ya. Dari segi pendapatan aja lah kita bilang Iya, aduh itu mah paling sedih sih kita sih sebenarnya. Kan 30 miliar. 30 miliar, 1%. Bahkan ada yang kayak komisi kita yang awalnya kita bilang lah 2-3 ya, itu udah dipotong buat disubsidiin ke itu HP, itu barang, itu iPad gitu. Ini jujur ya ngomong di podcast ini ya. Ini jujur. Jujur, benar. Awalnya nggak seperti gitu sih. Jadi kita open, belak-belakan. Benar. Sekaligus kasih edukasi ke masyarakat. Benar. Oke. Benar. Omset 30 miliar benar? Benar. Jualan sehari 1 miliar benar? Daily ya, kadang ada sehari 30, kadang sehari ada 1 miliar, kadang juga nggak sampai lah. Paling rendahnya berapa? 300 juta mungkin, 200 juta pernah. Kalau hari ini kayak seperti ini, live-nya nggak ada hari ini. Ada co-host kan? Tapi kita nggak jual iPad itu nggak jalan hari ini. Karena untuk besok aja. Oke, jadi rata-rata 1 miliar, kadang di bawah itu. Kadang di bawah itu. Paling tinggi kemarin 4 miliar. Sehari benar. Itu juga event ya. Iya, oke. Berapa jam tuh live? Ya, 12 jam udah pasti lah. 12 jam udah. Kaya dong Kocun. Aduh, dilihat. Omset 30 miliar rata-rata ya? Rata-rata. 1 bulan kan? 1 bulan ya, kadang 20 ada juga lah pernah. Paling bisa bilang lah. Ya 20-30 lah. 20 bisa. 20-30 lah. Gila loh. Kaya tapi, dong. Banyak orang nggak tahu tuh. Ya. Elektronik itu udah kayak nggak seperti yang enak dilihat ya. Kayak itu benar-benar dipangkas benar kayak penghasilan kita gitu. Kenapa? Ya untuk subsidiin ke barang-barang iPad elektronik. Karena ini elektronik jelas harganya itu jelas banget gitu loh. Dibanding dengan e-commerce lain dan lain-lain itu udah kelihatan. Oh, ada bandingan. Ada bandingan. Kelihatan. Yang pertama. Yang kedua itu ya dari seller kan ada yang kayak kadang kan kayak harga lebih murah dia karena si kreator lain mau ke komisinya dipangkas gitu loh. Jadiin lebih murah. Gue juga seperti gitu. Biar dapat lebih murah lah pokoknya perbandingannya harga. Komisi berapa? 30%? Wah, 1% udah syukur. Sumpah 1%? Bener 1%. Bener. 1%? Bener, itu benar sekali. Dan belum lagi elektronik nih 1%. Bener. Mami Louis 30%. Makanya ampun. Kita mah ampun lah bener 1% sih. Berarti 1% dikali 30M berapa tuh? 3M 300 juta. Iya, belum lagi ads kan? Oh, ads kan wajib. Iklan di luar dari itu. Di luar lagi pengeluaran dan lain-lain. Itu kan masih belum kepotong semua sih. Oke, total. Kira-kira aja. Gimana ya kira-kira lebih. Tapi 3 digit masih dapat. Belum tentu sih kadang. Jujur ya. Ya, jadi, gua beli gear, upgrade gear, lampu dan lain-lain, studio dan lain-lain itu juga
Jadi tak seindah yang dibayangkan oleh netizen. Elektronik itu benar parah sih. Iya. Tapi ya makanya kadang gue jual di barang lain selain elektronik, ada barang lain juga kan. Oke, sekarang kita ngobrol nih ya. Apa yang menyebabkan ini cuma 1%? Karena tadi kan harganya benar-benar bersaing tuh. Iya. Baik dari mungkin acuannya kalau misalnya gadgetnya apa? Tokped ya? Boleh dibilang seperti gitu sih. Dari dulu kan aturannya kalau nggak salah aku Tokped ya. Benar. Tokped ya. Kalau kita ngacunnya sekarang Tokped tuh. Sekarang di TikTok nih pindah nih. Apalagi kan kalau elektronik nih Kocun nih yang pegang nih. Handphone, iPad, pokoknya segala macam laptop dan lain sebagainya kayak gitu punya. Dan aku pernah ngecek Kocun. Hargamu itu memang paling murah. Murah ya. Lebih murah kadang-kadang dari modal. Iya, ya itu that's why sebenarnya harga dari seller ini, contoh ya, harga dari seller 10 juta. Kita potong komisi kita lagi ke dalam gitu loh. Jadi udah pasti nggak usah cari kemana-mana. Kita udah pasti lebih murah. Jangan-jangan lo ini yang punya perusahaannya tetap lo. Jadi dapatnya di 1%, perusahaan laptopnya lo dapat juga. Enggak lah, enggak seperti itu sih. Itu tokonya punya siapa? Punya seller gitu loh. Bukanmu? Bukan, kita afiliasi kan. Bukan distributor yang punya handphone? Distributor bukan seller, itu udahlah seller. Jadi kerjasama dengan orang lagi. Ya. Jadi ngambil punya orang, lu cuma host aja jualin. Bener, Jadi murni cuma dapat 1% itu. Bener. Dipotong iklan. Pokoknya belum potong dan lain-lain lah. Belum potong. Belum potong gaji. Belum potong gaji, pengeluaran lain-lain belum ya. Makanya kita coba barang lain lah. Oh, oke. Tidak seindah ya, enak GMV-nya liatnya. Ya, makanya itu. Gue sebenarnya pengen datengin lu ke sini, gue sudah tahu arahnya sebenarnya sih. Makanya gue pengen ngomong sebenarnya itu sih. Jadi biasanya kan orang ngomong, "Oh, enak banget jadi Kocun tuh. Enak banget jadi Mami Louis tuh." Ya, tapi dia memang enak. Kalau Mami Louis memang, kalau menurutku ada enak, ada nggak enak. Oh iya. Ada enak, ada nggak enak ya. Mami Louis itu enak tapi setiap hari loh dia kayak gitu. Kita juga tiap hari. Nggak ada live ya. Iya, lu juga kayak gitu sih. Iya, nggak berhenti, nggak bisa berhenti sih. Gue 1 bulan 3 kali coba. 1 bulan 3 kali live aja. Kalau di TikTok? Di TikTok. Gue cuma 3 kali. TikTok minta gue lebih. Oke. Gue nggak mau. Gue nggak bisa pagi, siang, malam udah pasti tuh. Makanya gue ada co-host juga. Iya, karena itu adalah periuk nasi lo. Bener. Sedangkan periuk nasi gue kan nggak di sini. Periuk nasi gue kan banyak. Kalau gue cuma fokus ke sini, kesian yang lain kayak gitu. Makanya gue nggak bisa fokus. Terserah apapun yang mereka tawarkan ke aku nggak bisa gitu. Ya, begitulah. Tapi memang paling lebih murah ya dari harga modal. Pasti lebih murah sih. Makanya, dan satu orang kan cuma bisa beli 1. Apa yang bisa buat itu murah banget sih? Harga, misalnya kayak gini, kemarin aku datengin ya. Karena kan ada temenku yang punya Sinar Mutiara, lu tau gak? Itu apa itu? Kemarin datang juga cari lu katanya. Andrew yang punya Sinar Mutiara. Dia itu punya pusat gadai. Jadi kayak gua tahu. Laptop second kayak gitu. Jadi dia juga mau jualan di TikTok. Ternyata kan di TikTok gak bisa jual barang bekas. Bener. Akhirnya dia mau jual barang baru tuh. Pas lu jualan, gue pantengin tuh sama dia kan. Kita cek langsung ke ininya, distributornya. Telepon, gila murahan Kocun gitu. Kok bisa? Iya. Itulah yang tadi lah salah satunya. Komisi dipotong habis. Kalau nggak dipotong komisi, kita mah udah beli mobil mewah kita. Tapi aku nggak begitu suka loh dengan harga murah loh, Kocun. Nggak suka harga murah? Nggak suka. Oke. Aku nggak suka cara TikTok, jujurnya ya. Dan aku nggak begitu suka dengan cara Kocun. Oke. Ini kita diskusi ya. Benar. Ya. Kenapa? Karena kalau Kocun terjebak dengan caranya Kocun, kamu nggak akan bisa bangkit. Contoh. Kocun bisa ngejual barang-barang tersebut itu murah banget karena disubsidi oleh TikTok. Kocun juga bunuh diri sendiri juga, ngorbanin insentif kita juga masukin ke sana. Kalau itu nggak ada? Yes, makanya nggak bisa, kita nggak jual itu lagi. Makanya kita tetap mix barang lain sih selain dari itu. Kita tetap ada barang lain. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa hidup. Jadi kayak apa yang Kocun lakukan sebenarnya itu ngerubah pasar. Benar. Tapi jujur ya, bukan gua yang ngerubah sih. Sebenarnya kita mau nggak mau ikutin gitu loh. Sebenarnya gue mau, awalnya tuh gue mau gitu loh. Cuannya itu 3%, 4%, gue mau 5%. Awalnya tuh nggak 1%. Artinya kayak gini, aku mau kasih insight kayak gini. Tau nggak di luar sana itu berapa orang yang benci dengan Kocun? Benar. Toko-toko itu sebel loh dengan Kocun. Aku mah seneng, aku seller, aku konsumen, aku beli.
Toko-toko tuh benci loh dengan Kocun. Jujur ya. Kocun itu ngancurin harga. Ini gue bukain kartu ya. Ah. Sebenarnya gue paling itu ada yang itu ya awalnya itu gue kalau seller yang mau potongin komisi kita ke barang itu malahan gue nggak mau kerja sama sellernya. Gue udah bilang beberapa seller, kalau kalian mau sampai komisi kita dipotong ya kreator-kreator lain dipotong seperti gue dipotong buat masukin biar barang murah, gue tuh nggak setuju awalnya. Nggak mau gitu loh. Tapi ada beberapa ada kreator dan seller lakuin itu gitu loh. Jadi mau tidak mau Mau tidak mau kita harus terikut ke dalam gitu. Kalau nggak mau kan, kalau tidak yang pertama kita udah pasti lebih mahal daripada yang mereka. nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing. Tapi lu sadar bahwa itu Gua sadar. itu salah. Makanya setelah dia, ini terjadi sih belum lama sih, baru 4 bulan, 5 bulan lah terjadi pemotongan komisi ke dalam. Dan yang lu lakuin karena lu paling raksasanya di sini, Iya. yang lu lakuin itu adalah merusak harga elektronik satu Indonesia. Efeknya. Awalnya bukan dari gua ya. Iya. Bukan dari gua. Gua tuh sampai dibilang sama kreator lain, "Bah, masa seller mau potong harga gini-gini, masa si Kocun marah?" Ya iya, gue tuh menjaga bukan hanya gua, kreator lain juga gitu loh. Kreator lain nggak sekencang gua jualan, tapi minimal mereka jual 1 iPad, 2-3 iPad sudah bisa menghidupin keluarga mereka kan. Oke. Kalau sekarang nggak bisa, mereka tuh harus jual banyak gitu. Nah itu. Artinya kan dunianya jadi nggak sehat lagi. Bener. Gara-gara platform ini. Makanya gua nggak Gara-gara setuju. strategi ini. Gua nggak Setuju ya? Iya, gua sebenarnya awalnya gua nggak setuju, tapi gara-gara ya itu ada yang ngelakuin seperti itu. Oke. Sama seperti aku rasa banyak yang kerja juga di rumah sebagai salesman juga seperti itu ya. Dulu ada detail obat yang ngejual obat. Tapi kan ketika di akhir bulan kan mereka di-push oleh target nih. Sehingga mereka kadang-kadang mengorbankan insentif mereka sendiri Benar, untuk benar. kasih potongan ke sana. Bener. Dan itu detik-detik loh, tanggal 30, tanggal 31, dok, obat ini dok, itu kita kasih subsidi lagi, kita potong dari gaji Iya, aku dok. benar. Aku bilang ini tidak boleh, Bener. ini tidak sehat. Banyak dokter lain yang beli ya, kalau dokter yang lain yang beli silakan, aku bilang. Karena kita ngomongnya kayak gini ya, seorang dokter tersebut beli barang dari seorang detail yang gajinya itu UMR. Nggak seberapa dari pendapatan dia, sedangkan dia mensubsidi untuk si dokter itu. Benar. Di mana-mana itu air itu mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Bener. Ini yang di bawah yang kasih subsidi kayak gitu punya kan nggak sehat akhirnya kan. Benar. Dan semua orang pasti akan nahan sampai akhir bulan dan akhirnya lingkupan nggak sehat yang detail tersebut jadi ya kayak gitu terus umur hidupnya nggak bertumbuh karena memulai dengan cara yang salah. Bener. Dan aku ngelihat ini juga seperti ini sekarang. Itu sebenarnya gue awalnya nggak setuju sih gitu sih. Kayak gue sempat kayak gue bilang sama seller kalau lu mau bikin gitu gue nggak mau lah jual barang lu gitu loh. Tapi tiba-tiba belakangan ada kreator dan seller ngelakuin itu gitu loh. Ada orang gila ya selalu. Nggak tau lah. Jadi gue juga siapa sih nggak mau untung lebih banyak ya, ya kan. Tapi gue tuh selalu jagain pasar gitu loh. Kalau gue mau hancurin pasar dari awal bisa. Ya itu gue subsidiin dari awal-awal. Tapi gue nggak mau, nggak mau. Gue kayak memang gue udah berada di atas gitu loh. Sampai sekarang biarpun semua mereka sudah cut komisi ke sana, ya, gue tuh masih tetap di atas tuh. Mau gimana pun ceritanya, kepercayaan ini udah ada gitu. Jadi gue udah di atas. Makanya gue udah mikirin gimana antisipasi ini lagi, nggak bisa kan. Permainan harga bukan gue aja, seller juga. Terlalu banyak. Seller juga ada, kreator malahan ada yang kreator udah dikasih komisi tinggi, di cashback lagi keluar. Buat ke orang-orang gitu loh. Ada yang seperti itu. Mereka sendiri yang kadang-kadang ngancurin diri. Iya, mereka sendiri yang ngancurin semua. Padahal ini sebenarnya jalani gini udah semua happy gitu loh kan. Orang yang kreator kecil jualan 3 udah bisa hidupin keluarga. Kita ya mau jual berapa sih? Ya terserah lah ya kita. Karena kita memang udah dipercaya kan. Nah yang kita pikir itu kreator kecil sebenarnya sih. Kita kasihan aja sih. Sekarang mereka harus jual banyak. Pengen kejar Kocun gila-gilaan kayak gitu punya ya. Kejar kagak minus iya. Makanya ya sampai sekarang gue masuklah ke kategori lain lah. Kategori lain. Ya kategori lain. Jangan rusak kategori lain lagi. Enggak mungkin lah. Kategori lain. Skincare juga loh. Aku ngomong skincare juga loh. Oh gitu ya? Kan ada beberapa brand yang kita bilang tuh ngerusak harga gila-gilaan ya. Tapi kan kalau skincare ini kan ada macam-macam ya. Tapi aku ngelihat beberapa skincare tuh sudah menyesal. Banyak loh, banyak yang menyesal bahkan tidak mau menjual lagi. Ada beberapa affiliate lah yang ngejual barang kan murah banget, terkenal jual barang tuh murah banget tuh. Jadi si brand ini dinego habis-habisan sampai murah. Sampai dia nggak pernah kasih harga murah, tapi dikasih.
Ini kenyataannya karena gue ngobrol dengan dua-duanya nih. Ngobrol dengan yang tukang jual di TikTok, ngobrol juga dengan si brand nih. Oke. Si brand banyak nggak mau kasih nih. Kenapa brand yang nggak mau kasih? Karena tadinya tergiur. Wih, gila lo, dia jualan hebat banget lo. Gede banget lo, luar biasa lo. Aku juga mau lah. Di nego ya kasih harga spesial. Ya dikasihlah harga spesial. Ternyata bener, jualannya banyak. Tapi habis itu kan harganya hancur. Ya. Barang yang harganya 300.000, orang taunya harganya 100.000. Oke. Dan ketika mau dijual 300.000 lagi, berdarah-darah. Sama, kayak ini juga sama. Kayak lu awalnya harga satu iPad ini 6,2 juta ya. Padahal itu udah paling murah. Di e-commerce lain 6,89. Begitu besok dia 6,3 aja, nggak usah 6,8, itu nggak bisa jual lagi. Nggak bisa jual lagi. Berdarah-darah mau jualnya kayak gitu. Kayak orang udah ngerasa, harganya sama aja kok gitu. Harganya seperti kemarin, nggak ada berubah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh ini pelajaran untuk perusahaan-perusahaan lain, jangan buat keputusan blunder hanya karena lihat rumput tetangga itu. Benar sekali sih, benar. Gua nggak setuju sih itu sih. Makanya kalau di gue paling nomor satu paling ngejagain harga. Kalau gue kan sebagai penjual iya nih, brand juga kan punya juga nih. Kalau gue nomor satu pasti jagain harga. Siapapun nego gue harus jaga harga. Karena itu lebih penting daripada satu kali penjualan. Benar. Ya gitulah ya. Kalau elektronik itu agak beda sih sebenarnya sih. Gue juga makanya gue race lah kategori lain lah. Lihat. Lu kalau nggak beda sama e-commerce lain atau yang lain ya lu sama aja. Atau lu lebih murah dikit aja, orang mungkin juga belinya tempat lain. Oke, apa tujuan musik? Berarti Kocun lebih milih mereka beli semua, banyak, jadi pusat, tapi untung kecil, dibandingkan ada untung lebih sehat, tapi omset nggak sekenceng yang sekarang. Iya. Karena gue sendiri kan awalnya kan dari YouTuber ya, yang bahas teknologi sih. Gua awalnya bahas teknologi, HP, kerjasama dengan brand-brand. Terjun ke TikTok juga nggak ada kepikiran mau jualan dan apa-apa awalnya kan. Dulu kita kan generasi pertama tuh di awal TikTok. Ada e-commerce. Sebelum ada e-commerce-nya gue udah join, bikin video pendek buat sharing-sharing ke banyak orang. Tujuan gue sih sharing teknologi lah, info teknologi banyak orang. Nah, tiba-tiba ada e-commerce, katanya bisa jualan lah dan lain-lain. Ya udah, kenapa kita tidak coba sekalian sharing informasi dan juga sekalian kasih harga termurah gitu loh buat banyak orang. Jadi semua orang bisa pakai. Tujuan lu adalah pengen kasih harga yang termurah untuk semua orang. Sharing lah, sekalian kita juga sharing info teknologi, itu salah satu sih yang gue pengen lakuin ke banyak orang lah. Gitu. Terus pendapatannya dapat dari mana lagi? Dari mereknya ada ngasih sesuatu? Saya dari kasih. Kadang dari video pendek sih ada ya. Kerjasama ya, video pendek ya. Karena gue dari dulu memang di YouTube sudah kerjasama sih sama brand. Kadang di endorse, kadang juga ada. Tapi ya tetaplah kita bahas itu secara, dan prinsip gue itu bahas teknologi ini secara apa adanya gitu loh. Kalau bagus ya bagus, nggak bagus ya udah kita nggak bagus. Tapi review lu bagus, gue suka. Dan dari semua video yang live streaming itu juga kualitas lu yang paling bagus. Ya kita usahakan. Yang paling niat lah. Bener sih. Pakai studio. Bener. Pakai kamera. Bener, lightning. Pakai lampu. Pakai tim. Ada co-host dan lain-lain. Sebenarnya bisa dibilang tim seperti ini sih nggak ada ya. Gue kerjain semua sendiri sih. Cuma ada co-host aja. Ya yang admin yang di belakang itu ada kan? Nih orangnya cuma satu. Cuma satu? Iya. Co-host lu juga dikit ya? 2. Kayak gimana paginya itu ya? Ya gimana ya, terlalu banyak tim gue nggak bisa gaji juga kan, habis ke sana kan. Jadi gue one man lah, istilahnya gue pagi udah kerjain sampai malam jam 12 tidur, pagi lagi bangun lagi. Itu dari segi omset tadi ya, sekarang dari segi apa yang kamu habiskan bersama TikTok untuk dapetin 30 miliar tadi, 1% tadi, energi apa yang kamu habiskan? Bangun jam berapa? Bangun anak sekolah, bangun jam 6 sekian, jam 7 udah bangun anak sekolah. Dan live langsung? Dan nggak prepare dulu ya, ke studio prepare. Dulu kan live-nya di rumah nih, ya. Sekarang baru ada studio dalam sebulan ini. Ya di rumah juga udah bangun pagi, ya set harga lah. Kadang harga belum ada spesial, kita juga race ke seller, race ke TikTok buat siapin semua. Jam berapa jadi ke studio? Jam 8 gitu ya, kadang jam 7 gitu udah mulai live stream sih. Itu pertama kali live-nya? Jadi jam live pertama kali jam 7, jam 8 sekitar gitu kalau ada event lah ya. Kalau daily-nya udah pasti jam 9. Daily udah pasti. Daily-nya jam 9. Kalau ada event jam 7? Jam 7, malahan kadang ya jam 7. Lebih awal, jam 6 kadang bisa. Kalau gue jam 5.
Pagi. Jam 5 pagi. Kalau ada event. Dan lucunya jam check out gue jam 5 sampai jam 11 bangke memang. Nyusahin gue banget. Lu mau nggak mau ya jam gitu ya? Ih, mau nggak mau 4:30 gue sampai kelilipan kayak gini gue bangun gue harus live ya. Paling Karena rame. jam gue paling banyak check outnya 5 sampai 11. Oke, gue pernah jam gitu tapi kurang sih. Kan Iya. mungkin Setiap orang elektronik beda-beda katanya. Ya elektronik sih. Mungkin elektronik ini kayak tidurnya lebih lama mungkin. Nah, teman-teman. mungkin bangunnya siang subuh. Bangunnya siang. Kalau gue kan emak-emak. Iya benar. Bangunnya pagi. Benar. Mudah gue hipnotis pagi-pagi kan masih bangun kayak gini check out kayak juga. Benar. Mami Luis juga sama pagi Sama juga. ya? Makanya dia subuh kan. Nah, kalau malam justru gue kurang. Kurang ya. Kalau lu malam. Malam, pagi, malam. Jam 9 sama malam jam 8 ramenya. Oke. Makanya gue nggak pernah live sampai malam. Berarti lu jam 7, jam 8 kalau lagi event ya, jam 7 sampai jam 6 ya mungkin Iya, ya, jam 6 iya. pagi ya. Dan- Berapa jam? 12 lah, minimal 12. Langsung 12 ganti-gantian ya sama co-hostnya. Yang lu sendirian, lu sanggup berapa jam? Nggak diganti? Gua 3 jam. 3 jam. Habis itu diganti sejam, gue masuk lagi. Oh. 3 jam lagi. Makanya gue istirahat bentar, makan dan lain-lain. Habis itu antara gue masuk 2 jam, 3 jam lagi, baru kos masuk sejam lagi. Kayak gue keluar untuk istirahat. Karena kan pemain utamanya kita gitu. Iya. Kos ini bisa membantu. Oke. Tapi tetap kita sih. Oke. Terus lu masuk lagi, istirahat sejam lagi sampai pulang kayak gitu. Sampai mereka, kalau kos gue sih, gue kasih pulang di jam 5.30 gitu. Mereka pulang dari 5.30 sampai jam 12 malam, gue udah. Jam 12 malam, habis, udah. Oh, makanya co-host lu sedikit. Iya, kos. Karena perannya cuma gantiin lo doang. Benar. Bukan substitusi sepanjang waktu Ya, gitu. Iya, benar. Oke, berarti ngandelin lo doang. Iya, benar. Apa perbedaannya kalau lo dengan co-host lo yang bawain? Sebenarnya gimana ya? Mungkin udah pasti beda lah ya. Kalau co-host memang mereka bisa. Gue ajarin mereka dari nol juga buat live stream tetap ya. Semua coach ini dari nol. Gue nggak pernah mau cari yang udah bisa gitu, nggak sih. Dari nol kita ajarin sesuai karakter mereka lah dan lain-lain. Mereka bisa jualan bisa juga sih. Bisa juga. Dan yang dipercaya kan ID sih sebenarnya. Tapi ada beberapa orang mereka lebih suka bawaan gua mungkin. Perbandingannya, kalau lo bisa jualan 100 juta, mereka bisa jualan berapa? 50, 40 kadang. Oke, 50%-nya. 50%. Padahal lu salah satu yang menurut gue ini loh paling siap loh secara tempur. Baik dari peralatan, co-host lu juga pilihan. Kita kan bisa ngelihat secara as a business ya. Benar. Gue kan, yang penting ada dulu masuk. Bilang kalau Kocun cantik-cantik semua coachnya. Banyak sih yang kirim. Kalau buka lowongan banyak yang kirim. Coach dia cakep-cakep semua. Iya. Selera Kocun boleh juga ya. Boleh juga ya, bisa. Biar banyak orang nonton. Iya. Memang cari yang cakep ya. Ya cakep sih, penampilan menarik lah, rapi gitu lah. Ya, yang pastinya yang pertama, lu mau kerja jadi co-host, lu harus bisa rapiin diri, kayak menarik di depan kamera. Namanya juga kerjaan di depan kamera gitu loh. Oke. Yang pasti minimal itulah salah satu syarat. Kemudian udah pasti, ya yang lain seperti ya bisa di depan kamera ngomong lancar, mau belajar lah. Yang penting dia mau belajar, kita bisa ajarin terus. Oke. Sudah dapat berapa banyak achievement di TikTok ini, Kocun? Banyak ya katanya? Ya gitulah, setiap ada event itu kita tetap number one sih. Kalau ada event-event elektronik lah ya kita bilang ya. Oh iya, selalu. Kalau aku lihat elektronik itu nomor 1 pasti Kocun, nomor 2-nya jauh banget. Kalau dulu kan banyak kayak 12-12, 11-11 itu banyak ada event bisa dibilang apanya? Perlombaan atau apa itu yang GMV terbanyak gitu loh, 12-11. Oh, menang terus. Ya kita menang terus sampai nggak dibolehin nih ikutin lagi. Nggak boleh ikutin lagi. Karena biar yang lain juga kalau biar yang kayak itu Mami Luis sudah ada belum? Ada, tapi kan beda segmen. Oh, beda segmen. Iya, dia beauty. Itu yang kita bilang. Kalau sekarang siapa nih saingan lo? Baim Wong ya? Maybe ya. Maybe ya. Tapi jujur ya, gue nggak pernah ngelihat kayak peringkat gue gitu-gitu. Gue nggak pernah mikirin sih. Gue nggak pernah mikirin. Kenapa? Kayak gue lebih suka kayak proses sih sebenarnya. Makanya lu lihat setiap jalan gue itu ya kamera gue lah dan gue tata dengan rapi. Gue lebih suka dengan proses gitu loh. Kayak lu number 1, number 2 menurut gue hari ini lu 1, besok juga dilomba sama orang. Hari ini lu capek jadinya menurut gue. Kayak lu liatin, aduh gue udah dilomba nih, gue harus live lagi, naik lagi gini. Capek kayaknya. Kayaknya gue
Mending gue jadi enjoy, jadi gue ya udah, yang penting gue pengen lakuin selling ke banyak orang happy, dapat harga murah, ya itu udah. Oh, oke. Ya, Oke. peningkat sih kayak nomor 2 lah kalau menurut gue sih. Nah, tapi Bisa naik, tapi ya tetap syukur. penting juga ya. Penting Ada sih, achievement penting. itu juga tentu penting ya. Penting sih penting. Jadi Dan akhirnya mau pindah nih, nggak elektronik lagi. 30% mungkin gua plan ke depan sih all kategori sih sebenarnya. Kan di Indo itu belum ada kreator yang bisa all kategori. Mungkin orang jual elektronik dia masuk ke beauty paling bertentangan kan, dia hancur kan. Kalau gua kemarin jual elektronik tapi masuk tas branded masuk. Oke. Masuk barang lain ya selain dari elektronik itu masuk dan Bisa. semua jalan bisa. Kayak gimana? Apa kabarnya sekarang? Katanya ya, aku nonton dari Kocun juga nih waktu dia live malam-malam aku lihat sudah mulai susah sekarang, persaingannya makin berat. Benarkah persaingan itu makin berat? Persaingan di mana? TikTok. Live. Secara live ya. Kalau persaingan berat sih gimana ya gue bilang, persaingan kalau di kategori gua sih masih oke lah ya. Dulu dapat 1 miliar itu mudah banget. Oh iya, sekarang benar, susah, nggak seperti dulu lagi. Benar. Dulu karena dapat 1 miliar itu gampang ya, gampang. Duduk bentar tuh dapat banyak checkout. Mungkin kita kan mainnya di subsidi juga nih di TikTok kan. Mungkin dia di saat itu subsidinya masih besar kan. Oke, sekarang? Udah ada tapi tidak sebesar yang dulu. Makanya sampai penghasilan kita dipotong buat dimasukin ke dalam. Oh, untuk nutupin ke sana. Ya, jadi kalau misalnya nggak subsidi lagi TikTok, ya sudah kita juga jual elektronik itu udah susah gitu. Oh. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah ya atas kepercayaan yang gue bangun selama ini ke banyak orang. Orang beli ke gue kan berdasarkan kepercayaan. Mereka percaya gitu. Lu lah beli barang tuh di live gitu. Lu apa merasakan barangnya kan belum tuh. Ya. Sejujurnya sampai detik ini gue nggak pernah check out barang live. Iyalah, kayak kita gitu ya. Sumpah. Aduh. Gak pernah. Gue kalau check out Shopee sendiri pernah, Tokped sendiri pernah, itu pun juga jarang. Kemarin gue di Shopee di meetingin kan, Dr. Richard mana status ini akun Shopee-nya itu apa yang namanya Platinum ya? Atau apa ya katanya? Pernah belanja gitu ya? Iya, user baru. Bini gue bilang gue Platinum, kata yang lain Platinum. Wah, Dr. Richard kok nggak pernah belanja, miskin ya katanya. Untuk apa ada asisten, gue bilang. Iya, asisten yang belanja lah ya. Yang belanja ya asisten dong. Benar. Tapi live juga nggak pernah. Nggak pernah ya. Gue nonton live, liatin lo. Oke. Panutan gue itu Kocun, Mami Louis, itu panutan gue ya. Gue pertama kali belajar tuh, lihat kalian semua. Tapi ngeri ya. Langsung dihajar semua 6M lebih kemarin ya. Gua kaget nih, Dr. Richard kenapa nih, ngamuk atau apa nih? Nggak sengaja kalau itu. Sadis loh itu loh. Kalau itu nggak sengaja sih. Yang 6M kemarin nggak sengaja. Oh iya. Nggak sengaja. Kalau itu beneran nggak sengaja. Si RM ku tanya, kita mau target berapa? Itu kan aku live-in di Palembang. Sampai RM ku bilang kan, dia mau ke Palembang, tapi ditanya dulu target berapa. Ya aku bilang 3,5 M lah, aku bilang. Aku kan orangnya itu nggak biasa aja gitu, 3,5 M lah. Ya sudah dia datang. Tapi kalau bisa lebih kita dapat lebih. Tapi ternyata memang jam 11 itu dapat 3,8 M. Terus aku ngomong ya ini pasti dapat, gue bilang. Meskipun nggak disupport apa-apa, pasti dapat kayak gitu. Jadi nggak terplan, nggak diplan dengan baik kayak gitu. Tapi yang nggak sengaja dapat mau ngomong apa gitu. Wah, aja. gila tuh, sadis ya, pecah rekor. Gua happy sih itu sih. Sadis ada yang bisa gitu loh. Berarti kan, oke lah, berarti lautannya masih luas. ya, makanya gue pengen explore ke yang lain lah gitu loh. Explore. Tapi lu cemas nggak? Karena kan banyak artis, seleb sekarang pindah ke jualan juga. Iya, banyak ya. Ini kan jadi concern orang juga. Aduh, kita yang jualan yang lama-lama ini jadi ada saingan nih, yang pindah mana terkenal lagi. Baim Wong. Iya. Anang. Iya. Ruben Onsu. Iya, artis. Sarwenda. Iya. Richard gitu. Dr. Richard. Aduh, kita kreator habis. Udahlah, lu review aja deh sana deh. Iya. Lu infotainment deh sana deh. Ngapain lu ganggu-ganggu lapak gue lagi di sini kan? Tapi justru gue mau ke infotainment gitu. Kalau bisa. Iya, kalau bisa ya ke sana dulu. Tapi kalau nama jualan gini ya jujur ya. Jualan ini namanya kita nggak tahu besok apa yang terjadi gitu loh. Hari ini mungkin kita dapat 3M, kita nggak tahu besok apakah akan segitu lagi atau makin turun, kita nggak tahu sih. Jadi benar-benar, dan gua juga ada artis masuk ya menurut gua biasa aja.
Karena kenapa? Gua tuh udah 2 tahun lebih bangun kepercayaan ke banyak orang gitu loh. Jadi kalau memang murah, gua bilang murah. Kalau nggak murah, gua nggak mau jual barangnya. Bahkan ada seller yang kita putusin hubungan karena after sales-nya kurang baik gitu loh. Oh, oke. Nah, ada. Jadi kayak udah konsumen ini udah beli, ternyata ada masalah, dia raise gua ke DM ke gua, ya gua follow up ke seller, ternyata udah sesuai SOP lah dan lain-lain lah, udah gini katanya. Ternyata nggak ada penyelesaian, ya udah kita putusin gitu loh, kita nggak mau jual barang lagi gara-gara satu barang gitu. Yang selama ini kita jual udah banyak banget. Artinya kepuasan pelanggan itu bagi Coach Chun nomor 1. Benar, number 1. Jadi kalau lu nggak ada jalan keluar buat si konsumen, karena setiap orang yang belanja di gue itu gue rasa dia adalah orang yang penting. Oke. Ini gara-gara satu orang yang DM ke gue, dia telepon, gue teleponin, lu ada problem apa? Ini gini. Penyelesaiannya sama seller apa? Mereka kurang bagus responnya gini. Ya udah, gue juga langsung cut semua barang, kita geser, balikin semua, udah kita nggak mau lagi. Oke, berarti Coach Chun benar-benar fokus pada isi ya, pada konten. Bener. Gue nggak mengharap, padahal cuannya ada dari sana ya. Sebenarnya seller ini kalau kita putusin, cuan gue udah berkurang lumayan sih. Tapi gara-gara ini satu nggak ada penyelesaian, gue nggak mau gitu loh, nggak mau. Gue itu lebih penting sih mereka. Itulah yang gue pegang sampai hari ini. Dan banyak orang beli di gue saat gue live tuh gara-gara kepercayaan ini juga. Oke. Sisi paling sulitnya Coach Chun pada waktu jualan? Paling sulit ya. Sebenarnya sih sulit sih ya itu ya. Kadang kita nggak tahu, kadang harga sih mungkin sih ya. Lebih ke harga. Kalau kepercayaan udah ada, cuman harga tidak bisa bersaing, kadang nggak bisa sih. Mungkin adalah beberapa yang harga normal mereka juga bakalan beli. Tapi kan lebih banyak orang sih ngelihat harga sih sebenarnya. Harga. Itu yang repot ya. Ya, dan barang yang kita jual juga nggak murah. Ada kepikiran nggak sih bikin sesuatu yang berbeda? Atau mungkin aku bisa kasih insight masuk ya. Kayak aku ya. Aku kan satu-satunya the one and only di TikTok nih yang jual barang mahal. Oke. Kayaknya cuma kita berdua. Cuma bedanya lu memang harganya memang mahal. Ya. Kalau gue kan di segmen yang mahal. Ya kan, satu-satunya yang jual barang juta-jutaan lah kalau di tempat gue. Kan gue jual sesuatu yang berbeda. Ya. Yang lu cari dimanapun juga nggak ada. Benar. Kayak misalnya Mami Louis selalu bilang, oh minta dong barang lu dok, misalnya kayak gitu. Yang hanya ada di lu. Karena memang nggak ada lagi. Mana cari skincare yang harganya 1.800.000? Benar. Di mana cari obat whitening yang harganya 1,5 juta? Benar. Nggak ada lagi kayak gitu punya. Artinya gue kuasain suatu segmen yang gue sudah pikirkan mungkin beberapa tahun yang lalu kayak gitu punya, bahwa ini unik nih. Kita menjual sesuatu hal yang unik nih, yang no one, nggak ada yang punya. Kenapa lu nggak kepikir untuk buat seperti itu sehingga lu bisa lebih kreatif jadinya, nggak ketekan oleh harga. Kalau namanya barang elektronik ya, jujur kita ngomong elektronik dulu lah ya. Kita nggak bilang ke depannya bahkan ada barang lain ya. Kalau elektronik itu bisa lebih gampang di copy mungkin ya. Kayak lu mau bikin ini barang, besok udah keluar itu barang gitu. Kalau build up. Gimana build up? Kalau build up bisa nggak? Build up gimana? Laptop build up? Nggak bisa sih. Itu berat sih. PC build up? Ada brand ya, seller atau brand yang tawarin ke gua, yuk bikin nama Coach Chun yang di dalam isinya barangnya beda sih. Nanti dipajang maksudnya mereka bukan toko di Shopee lah, di mana-mana e-commerce, tapi Coach Chun tuh. Punya si Coach Chun. Kenapa lo nggak kayak gitu? Kan bisa kan? Laptop kan merek ini tapi di build up. RAM-nya ini, speed-nya ini, NVDA-nya ini, kayak itu di build up sendiri dan benar. Something different dong, sudah pasti. Benar. Karena ini kan harus kerjasama nih. Benar kan? Udah pasti harus kerjasama sama brand, seller, sama pabrikan buat ngeluarin ini semua kan. Toko komputer aja sih komputer. Ya takutnya gini sih, kalau kita kerjasama yang gua jaga ya. Kalau misalnya lah toko komputer ini, dia macem-macem nih, yang ngeluarin barang awalnya oke, barang keduanya dia kurang bagus nih. Nama gua sih yang kena sih. Oke. Ya, benar nggak sih? Karena kan bukan kayak Dr. Richard kan udah handle sendiri, tahu sampai isi-isinya apa. Kalau seperti mereka kan, kita harus ngandalin mereka produksi kan. Oke. Kalau dia produksi batch keduanya kurang bagus nih, ya nama kita yang kena. Tapi sampai kapan juga kayak gini Coach Chun? Jualan barang omset gede banget. Orang kan ngelihatnya hebat banget kan kayak gitu kan. Padahal sebenarnya ya B aja. B aja sih, benar sih. Mau sampai kapan? Apa planningnya ke depan? Nah, planning ke depan sih
Gue pengen all kategori sih, nantang. Bahkan masuk semua kategori. Untuk merubah hal itu. Yes. Jadi buat 30M-nya lebih bermakna. Ya maybe seperti lu, insight dari lu tadi oke juga sih. Cuman bukan elektronik sih. Kalau elektronik lu Bukan agak elektronik. berat sih, elektronik. Elektronik itu ribet tuh, sangat ribet. Kalau terjadi salah satu kayak ada kerusakan ya atau cacat produk ya, dia produksi itu barang sudah tersebar keluar, ya kita habis nama kita Kucun. Ini barangnya trash, sampah gitu loh. Beli dari Kucun, kita langsung habis tuh. Kepercayaan orang langsung nggak ada. Itu sih yang gue jagain sampai sekarang. Oh, oke. Makanya kalau gue ngeluarin barang gue sendiri boleh, tapi gue harus campur tangan sampai produksinya lah benar-benar harus perfect tuh. Ada kualitinya lah gitu loh. Quality controlnya tuh benar-benar. Sampai gue harus terjun ke sana. Benar-benar ini barang yakin 100% baru gue mau sih. Oke. Kalau iklan habis berapa, Kucun? Wah banyak lah. Tahu sendiri lah, iklan banyak. Tahu sendiri lah, dia bilang gue kagak iklan gue udah paling dikit. Paling dikit ya. Gue sih dulunya sih nggak pernah iklan sih. Dulu Dulunya organik sih. Organik ini udah rame sih. Gue 1 hari 1 juta, pelitkin gue. 1 hari 1 juta. Terus pas gue ada event kayak Ya. setiap kali gue event kan seminggu, sebulan kan 3 kali tuh, 30 juta. Iya. Lu berapa? Ya, sosok lebih kurang lah, kira-kira lah, gitu-gitu juga lah. Ada lah, kalau iklan ada. 200 juta habis. Lewat. Gitulah. Gitulah ya. Tapi balik, ya, yang penting balik. Tetap. Pasti ada. Makanya kita harus fokus lah, lebih grow lagi. Gue juga mudah-mudahan lah lebih grow lagi, lebih besar lagi. Oke. Tertarik pindah ke platform lain? Nah, kita lihatlah ke depan. Nggak tahu gimana ke depannya itu gimana. Bagus ya jawabannya ya. Oh ya. Sebenarnya aku senang ngajak Kucun ini. Sebenarnya ada sesuatu hal yang pengen aku angkat sih sebenarnya. Aku masih ingat dulu datang ke percetakan. Waktu itu aku masih belum terkenal sekarang lah. Pada waktu itu aku datang ke percetakan, ngebuat apa ya? Ngebuat pamflet gitulah. Terus di percetakan tuh rame banget, gila, rame ya luar biasa, orang cetak pamflet lah. Belum lagi pada waktu itu masa kampanye, blub. Setiap gue lihat masuk ya duit. Gue bilang kan kayak gitu punya. Kaya ini punya orang ini kan, gue bilang kan hebat nih orang ini. Terus ketemu dengan owner ya, gue bilang kan, kata gue bilang kan, mantap lah ya, sukses, kaya lah gue bilang kan. Terus dia bilang dengan gue, nggak seindah yang lu bayangin. Oke. Setiap orang itu punya berbeda-beda, dia bilang. Ya, kadang kita ngelihat itu orang itu indah, tapi kadang-kadang tuh tak seindah yang kamu bayangkan. Benar. Contoh ya, Kucun punya omset 30 miliar. Ya. Aku punya omset 30 miliar. Misalnya aja aku nih ya, aku tapi untungnya cuma 1%. Tapi Kucun punya untung 20% atau 50%. Itu kan berbeda rasa. Sama-sama 30 miliar, tapi rasanya berbeda. Benar sih. Percetakan ini memang luar biasa, dapatnya miliaran, tapi untungnya kecil banget dia bilang. Belum lagi you harus ubah alatnya setiap tahun karena elektronik itu berubah-ubah cepet banget. Benar. Belum lagi kalau salah cetak, buang, gagal, ganti yang baru. Dia bilang seperti itu. Itu membuka jalan pikiranku. Bahwa kadang-kadang kita ngelihat rumput tangga itu selalu indah. Selalu hijau. Semua orang lihat, wah Kucun rumputnya indah banget. Jualan, apalagi dipajang pula angkanya di situ kan? Iya. Indahnya, kata orang kan. Ya, itulah. Ada bisnis lain Kucun? Bisnis lain nggak ada sih. Nggak ada, kita nggak ada bisnis lain. Kita ngandalkan itu sih. Fokus pada sana. Yes. Oke. Ya, karena gue jalan ini kan 2 tahun lebih ya. Dulu kan gue di Siantar, bukan sini kan. Gue orangnya Pematang Siantar, Medan sama. Medan, sama kita. Sama kita. Gue lahir di Medan. Siantar gue. Pematang Siantar. Oke, pantas jago jualan. Jago jualan gitu. Orang Medan memang.
Cina Medan. Sama. Patus jaga Lu bukan jualan. apa ya? Lahir ya. Gue lahir Medan, gede di Palembang. Gede di Palembang. Bokap gue juga orang Medan. Kayak orang Medan jago-jago memang Jago, jualan. Cina lagi Medan aja udah. Cina aja sudah jago, apalagi Cina Medan. Ya gitulah, akhirnya pindah ke sini lah. Pindah ke sini buat ngerjain ini semua. Oke, tapi anak istri di sini semua kan? Dulunya sih belum. Dulunya itu karena anak masih sekolah kan. Gue tuh datangnya itu kayak Merantau. datang nggak ya? Karena gue buta sama sekali, nggak pernah ke Jakarta gue. Oke. Kayak gue datang 2,5 tahun lalu tuh gue datang itu kayak datang sampai sini juga nggak tahu mau kemana. Kayak kalau dari orang TikTok kan udah jalan di TikTok, udah live stream tuh. Kan banyak request brand live eksklusif gitu loh. Kalau nggak di Jakarta susah gitu. Oke. Jadi gue datang sini, ya sampai sekarang udah datang, turunnya di Gading Serpong, cari kontrak langsung. Keliling langsung di sana cari kontrakan. Begitu dapat kontrakan, ya udah tinggal di sana. Kapan itu? 2,5 tahun yang Wih, lalu. masih gitu. baru berarti. Ya gue tinggal di hotel. 3 hari tuh. Jadi sambilan 3 hari itu gue cari kontrak tuh. Ada satu temen itu yang bawain gue keliling cari kontrakan. Kenapa nggak dari Medan? Banyak kan di sini ya brandnya mungkin ya. Brandnya kan banyak kan di sini. Mereka request untuk mengkoneksikan. ya. Dan gue datang itu kayak udahlah ke depan kita jadi apa nggak tahu lah. 6 bulan gue datang, anak istri masih di sana. Oke, dan sekarang sudah di sini semua. Sekarang sudah di sini semua. Oke. Sukses terus, Coach Chun. Aku Thank you. pengen kasih pertanyaan terakhir. Ya, Oke. Harus jawab jujur ini. Apa yang Coach Chun paling takutkan ke depan? Takutkan ke depan ya. Takutkan ke depan ya. Aduh. Apa ya? Dan segi apa ini? Ya apa? Nggak ada subsidi. Artis siapa masuk? GMP turun. Kalau Atau Dr. Richard jualan elektronik. Kalau gua ya sebenarnya sih kalau gua sih yang paling gua takut ya nggak adanya kepercayaan ke Coach Chun lagi itu sih. Karena kalau menurut gua kalau selagi gua ada kepercayaan mau dia platformnya tutup, mau gua kemana pun orang bakalan percaya itu adalah Coach Chun gitu. Yang gua takut itu kayak terjadi sesuatu ya kita nggak tahu kan netizen kan memutarkan balik fakta lah atau gimana yang nyerang kita itu paling ngeri sih kalau di ini ya lu tahu sendiri ya dan gua nggak kuat hadapin dan orang nggak percaya sama kita itu gua paling ngeri sih. Oke. Itu aja. Kalau yang lain kayak gua mau dimanapun selagi gua bisa dipercaya gua pasti bisa hidup sih. Oke. Ya, itu jawabannya paling simpel sebenarnya. Jalan aja lurus. Benar. Orang akan bisa lihat semuanya kok. Yang penting ada ketulusan hati lurus. Iya. Kalau yang lain berapa Coach Chun? Jualan yang lain berapa persen? Bah 30 ya? 40 ya? 30, 40. Thank you Coach Chun. Thank you, terima kasih.